Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Iya, kakak yakin adik-adik semua sehat dan sukacita selalu. Adik-adik semuanya sudah siap mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pagi hari ini? Wah, semua sudah duduk manis ya. Nah, jangan lupa adik-adik juga menyiapkan Alkitabnya, supaya nanti kita sama-sama boleh membaca Alkitab kita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita akan berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Nah, untuk lagu pembuka kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang semua sudah duduk manis. Sebelum mulai, kita semuanya berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau sudah menjaga kami tadi malam dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan Yesus, kami semua mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Urapi kami semua, supaya kami semua boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui kakak layan kami pada pagi hari ini, Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami selalu ada sukacita dalam mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 68 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Ketika dikatakan orang
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Vera pagi ini di hari Minggu bisa ketemu sama adik-adik semua dalam ibadah IMPA. Sudah siap semua untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan? Sudah hebat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita, kita harus apa dulu? Berdoa. Sebelum itu lipat tangan, tutup mata. Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh lagi datang dalam ibadah IMPA. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh mendengar dengan baik cerita yang akan nanti disampaikan oleh Kak Vera, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus minta dalam kehidupan kami melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Alkitab. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca sendiri, silahkan baca. Dan kalau adik-adik belum bisa baca, boleh minta tolong dibacakan sama papa dan mamanya ya. Oke, yuk kita mulai baca ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai sedemikian adik-adik pembacaan firman kita untuk hari ini. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah baca Alkitab.
Terus sekarang Kak Vera mau tanya nih, adik-adik pernah main gamenya Simon Says? Pernah nggak? Komennya kayak gini, Simon Says touch your nose. Simon Says touch your ear. And Simon Says touch your head. Pernah? Sama papa atau mama di rumah, atau mungkin guru-gurunya di sekolah, atau sama teman-teman kalian sendiri. Kalian main sama teman-teman terus bilang Simon Says touch your nose. Pernah? Pernah kali ya? Kak Vera juga pernah main itu. Nah, waktu adik-adik dengar kata Simon Says, adik-adik lakukan nggak semua yang dibilang? Tadi kan disuruhnya touch your nose, touch your ear, touch your head. Semua dilakukan nggak apa yang Simon Says tadi? Atau adik-adik cuma lakukan 1 atau 2 atau 3 semuanya, atau enggak sama sekali? Nah, Kak Vera mau kasih tahu, waktu adik-adik melakukan apa yang Simon Says tadi, adik-adik ngapain itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih tahu Kak Vera? Kita dengar cerita dulu ya. Nah, tadi di dalam firman yang kita baca, adik-adik kan udah dengar ya, Tuhan Yesus pergi ke atas gunung bersama 3 orang murid. Masih ada yang ingat nggak tadi dalam Alkitab katanya siapa aja tuh yang diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa? Siapa? Simon Petrus, Yohanes, dan satu lagi? Ya, Yakobus. Tuhan mengajak murid-muridnya yang 3 ini ke atas gunung untuk berdoa. Nah, waktu Tuhan Yesus berdoa, tahu nggak adik-adik? Murid-muridnya nggak berdoa loh, malah ketiduran. Adik-adik pernah nggak begitu? Waktu mama papa suruh berdoa, terus adik-adik bobo, ngantuk. Pernah? Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang 3 ini, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, nggak berdoa loh adik-adik. Mereka bobo. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, terus mukanya berubah dan bersinar-sinar, mereka nggak tahu. Terus ketika Tuhan Yesus berdoa dan mukanya berubah bersinar-sinar, datang 2 orang mengunjungi Tuhan Yesus. Tadi juga di pembacaan Alkitab sudah dikasih tahu loh siapa yang mengunjungi Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat? Bapak Elia dan Bapak Musa. Ada yang masih ingat siapa Bapak Musa dan Bapak Elia? Bapak Musa yang dikasih Tuhan 2 batu loh. Kita sudah pernah juga dengar cerita tentang Bapak Musa, ya kan? Terus Bapak Elia itu waktu meninggal nggak dikubur adik-adik, langsung naik ke surga. Nah, Bapak Elia dan Bapak Musa ini datang untuk mengunjungi Tuhan Yesus ketika berdoa untuk menguatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, ketika mereka Tuhan Yesus, Bapak Elia dan Bapak Musa sedang ada di situ, tiba-tiba murid-muridnya Tuhan Yesus yang 3 tadi, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus bangun dari tidurnya. Terus apa kira-kira adik-adik yang mereka lakukan? Mereka terkejut ya. Tuhan Yesus kok mukanya bersinar-sinar, kok berkilau-kilauan. Nah, terus tiba-tiba awan menyelubungi mereka semua. Ketika awan menyelubungi mereka, tiba-tiba kedengeran deh tuh suara datang dari langit. Apa coba kata suaranya itu? Tadi
katanya di firman Tuhan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Apa adik-adik? Tadi suara dari surga bilangnya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, tahu nggak adik-adik, permainan yang tadi waktu Kak Vera di awal cerita, Simon Says, itu ketika Simon perintah atau komen bilangnya gini, Simon Says, did you listen? And finally did you obey all the commands? Waktu adik-adik mendengar, adik-adik lakukan nggak firman? Lakukan nggak perintah yang di Simon Says itu? Tadi Kak Vera kan tanya, adik-adik lakukan 1, 2, 3 atau enggak sama sekali. Nah, kalau ada yang lakukan 1, 2 atau 3, itu kan Simon yang says ya. Lalu bagaimana kalau Lord Jesus say something to you? Bagaimana kalau Tuhan Yesus yang berkata kepada adik-adik? Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu kepada adik-adik. Would you listen? Mau nggak adik-adik dengar? And would you obey? Mau nggak adik-adik melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh? Coba dipikir-pikir. Kalau adik-adik saja mau melakukan ketika adik-adik bermain game Simon Says, lalu kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, adik-adik mau nggak lakukan? Misal, kita sekarang main game deh. Simon Says-nya kita tuker. Jesus Lord Says. Boleh? Boleh ya? Yuk kita mulai. Kak Vera mau bilang gini, Jesus Lord say, obey your parents. Tuhan Yesus berkata, patuhi orang tuamu. Mau nggak? Adik-adik mau nggak? Mau denger nggak? Terus mau lakukan nggak? Pinter, mau dengar dan mau lakukan. Yang kedua, Jesus Lord say, obey your teacher. Tuhan Yesus berkata, turuti atau dengarkan guru-gurumu. Terus adik-adik mau denger nggak waktu Tuhan Yesus ngomong begitu? Mau lakukan nggak waktu Tuhan Yesus ngomong begitu? Mau? Pinter, sudah 2 ya. Terus yang ketiga, Jesus Lord say, love your sister and your brother. Tuhan Yesus berkata, sayangi kakak, sayangi abang atau adik. Adik-adik mau? Mau mendengar nggak? Terus mau ikut nggak? Mau nurut nggak? Waktu Tuhan Yesus berkata, sayangi adik, sayangi kakak, sayangi abang. Mau? Mau? Ih, pinter. Udah 3 ya. Sekarang nomor 4. Jesus Lord says, love your friend. Tuhan Yesus berkata, sayangilah teman-temanmu. Mau nggak adik-adik dengar? Mau nggak adik-adik lakukan? Tapi Kak Vera dia nakal. Tapi Kak Vera dia suka ambil mainan aku. Tapi Kak Vera dia kalau punya makanan, dia kalau punya mainan nggak mau sharing, nggak mau berbagi. Terus aku nggak pernah dipinjemin mainannya dia, aku nggak pernah dibagi makanannya dia. Terus adik-adik nggak mau lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Love your friends. Sayangi temenmu. Walaupun dia nakal, walaupun dia nggak mau berbagi, walaupun dia nggak mau sayang sama kamu, adik-adik mau nggak dengar perintah Tuhan untuk menyayangi teman-teman? Mau? Habis dengar terus mau nggak lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh? Mau? Susah Kak Vera? Iya betul susah. Tapi kalau adik-adik saja mau mendengar, mau melakukan apa yang kita mainkan tadi di game Simon Says, adik-adik juga harusnya bisa ya lakukan ketika Tuhan Yesus berkata, sayangi temenmu.
sayangi adik kakak, abangmu. Turuti atau dengarkan gurumu. Turuti atau dengarkan orang tuamu. Boleh? Mau dengar? Terus habis dengar, mau lakukan? Pinter, semua anak Tuhan yang luar biasa pinter. Nah adik-adik, Tuhan Yesus di awal sudah berkata lewat suara yang turun dari surga. Katanya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Karena itu Kak Vera minta sama adik-adik, adik-adik harus jadi anak yang dengar-dengaran ya. Masih ingat kan lagu? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kalau kita anak yang mau jadi anak yang dengar-dengaran, kita disayang Tuhan dan nanti kita masuk surga. Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang listen and obey? Mau? Semua mau ya? Pintar anak-anak sekolah minggu OL, luar biasa pintarnya. Nah, demikian cerita Kak Vera untuk minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita untuk minggu ini. Adik-adik harus janji ya untuk senantiasa dengar-dengaran, obey and listen. Oke, happy Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik TK dan Batita yang sudah mempunyai 2 kuping ini, boleh 2 kuping ini digunting ya. Nah, adik-adik kakak sudah gunting tadi kedua telinganya. Jangan digunting semua ya adik-adik ya. Ini yang di tengah ini jangan sampai tergunting. Nah, tadi juga ada tulisannya My Listening Ears. Ini juga kakak simpan dulu. Tadi kertasnya, kertas karton atau kertas comfort ini kakak bagi 2. Terus kakak bagi 2 lagi dan kakak gunting ya. Setelah kakak gunting, kakak tempel ya adik-adik. Jadi membentuk lingkaran. Tempel di 2 sisinya. Tetapi sebelum dilem, salah satunya dicocokkan di kepala adik-adik dulu. Disesuaikan dengan kepalanya ya, supaya masuk di kepala adik-adik. Supaya lebih kuat lagi, ini kakak tempel dengan double tape. Wah, besar juga nih kepala kakak. Mana punya adik-adik? Coba kakak lihat. Nah adik-adik, kita setelah itu akan menempelkan kuping ini di kedua sisi dari lingkaran atau topi yang akan kita buat ini ya. Nah, ini caranya. Di kuping ini, di gambar ini, adik-adik lipat, ada tulisannya ya. Adik-adik lipat bagian kanan dan kiri seperti ini, kedua-duanya ya. Dua-duanya harus
lipat supaya kupingnya jadi ada 2, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa tempelkan kuping ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai mengerjakan tempelan tadi. Kakak sudah tempel telinganya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan kakak tempel tulisan yang ada di atas gambar tadi. Adik-adik boleh ganti ini dengan nama adik-adik. Dan kalau adik-adik mau mewarnai telinga ini, boleh adik-adik warnai. Silakan adik-adik berkreasi sesuai dengan keinginan adik-adik. Setelah selesai, adik-adik pasang di kepalanya adik-adik. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai, minta tolong mama atau papa untuk mempostingnya di grup WA mama dan papa Pelkat PA GPIB Orang Telabora. Selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa penutup. Yuk, Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking kesayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus senantiasa menjadi anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau patuh pada perintah Tuhan. Sulit
"Iya Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak yang menurut pada ajaran Tuhan. Karena itu, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan melakukan itu semua setiap hari." Tuhan Yesus, dalam doa syafaat, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, dan semua menteri-menteri negara, pejabat-pejabat pemerintahan dari kota sampai desa. Biarlah mereka boleh memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang luar biasa besar dan senantiasa menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, walaupun saat ini kami masih ibadah daring, tapi kami mau tetap bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, sehingga pagi ini pun kami masih boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan dengan kesehatan, jagai kami Tuhan supaya kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh tenaga medis yang saat ini sedang bekerja luar biasa Tuhan di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan memberkati mereka, beri mereka kesehatan sehingga mereka juga mampu merawat mereka-mereka yang sakit dengan sepenuh hati. Dan biar juga Tuhan mereka yang saat ini sedang dirawat boleh beroleh kesehatan mereka kembali dan kembali ke tengah-tengah keluarganya dalam sukacita karena Tuhan yang memberi kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga seluruh orang-orang yang Tuhan pakai di dalam pelayanan boleh melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di dalam cinta dan takut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini. Ketika kami mau memasuki minggu yang baru, tolong kami Tuhan sehingga kami senantiasa boleh melakukan seluruh kegiatan kami di dalam kesehatan yang Tuhan beri, di dalam rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu dengarkanlah doa kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang ketemu lagi dengan Kak Yopi. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan penyertaan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Yopi yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba, ada dua orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem.
Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya kita berada di sini. Kami akan mendirikan 3 tenda. 1 untukmu. Sementara Petrus berbicara, ada awan yang datang menaungi mereka. Maka murid-muridnya pun menjadi takut. Dan ada suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab ini, jelas-jelas kita tahu bahwa Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Ketika ia berdoa, terjadi perubahan dan wajah dan pakaian yang putih berkilau. Nah, pada momen inilah terjadi penyingkapan siapa Yesus sebenarnya. Ia bukan sekedar rabi atau nabi biasa, tapi Yesus adalah Mesias, anak Allah. Keilahiannya tampak jelas dalam peristiwa yang adik-adik baca tadi. Ketika Yesus sedang berdoa, lalu tampaklah Musa dan Elia, di mana adik-adik tahu bahwa Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Elia adalah nabi yang tidak pernah meninggal. Dia terangkat ke surga. Nah, ketika Yesus sedang berbicara dengan 3 orang itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus terbangun. Lalu tindakan Petrus yang hendak membangun kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia menunjukkan ketidakmengertiannya. Musa dan Elia telah dimuliakan oleh Allah dan tugas mereka di dunia sudah selesai. Jadi penampakan mereka bukan untuk tinggal di bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Allah dan keilahian Yesus. Tindakan Petrus yang gegabah langsung mau bertindak tanpa berpikir dan bertanya dulu. Makanya pengukuhan dengarkanlah dia di ayat 35 itu menjadi sangat penting. Petrus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang nantinya akan bertugas menjadi saksi mengenai siapa itu Yesus dan apa karyanya di dunia ini. Sebelum mereka melakukan karya besar itu, mereka harus mau dengar-dengaran. Kata dengarkan kita dapat lihat di sini kita baca dari ayat 34, 35. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tugas orang murid itu banyak mendengar, bukan banyak bicara, dan harus berhati-hati dalam bertindak. Bukan juga seperti kata pepatah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Anak-anak harus diajarkan untuk bisa mau dan mau menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap Tuhan. Di ayat 35 ini jelas sekali bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yang dimaksud dia adalah Tuhan Yesus. Lalu, di mana ya dan dengan cara apa sih kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Tentunya melalui firman Tuhan dari kitab suci atau Alkitab ini, melalui pemberitaan firman di saat khotbah minggu, di ibadah jemaat maupun IHMPA, melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau melalui nasihat-nasihat dan pengajaran yang baik dari orang tua maupun guru. Sehingga melalui cerita ini, adik-adik tahu bahwa sejak kecil adik-adik harus bisa menjadi anak yang dengar-dengaran,
Mereka harus suka mendengarkan cerita firman Tuhan, nasihat orang tua, juga pengajaran dari guru di sekolah. Jika adik-adik bisa dan mendengarkan dengan baik, itu akan sangat berguna bagi kehidupan adik-adik sendiri. Selamat menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah siapkan kertas, apa aja boleh, kertas putih boleh, kertas berwarna atau kertas konvert boleh, gunting, boleh pensil, krayon, spidol. Nah, setelah itu adik-adik bentuk ya, bentuk seperti awan. Sudah kakak bentuk seperti awan, terus kakak gunting ya. Maka sudah selesai menggunting awannya. Pasti kakak yakin adik-adik bisa lebih bagus dari awan yang kakak buat ini. Nah, sekarang adik-adik sudah siapkan spidol di sampingnya. Sebelum adik-adik menulis sesuatu di awan ini, adik-adik dengarkan. Setelah ini ada 3 suara yang akan adik-adik dengar, di mana ketiga suara itu menyebutkan 3 ayat yang berbeda. Adik-adik harus mendengarkan dari ketiga suara itu yang mana yang suara kakak. Nah, setelah adik-adik dengar, setelah adik-adik tahu apa yang kakak ucapkan dari ayat-ayat tersebut, adik-adik boleh tulis di awan ini apa yang kakak ucapkan. Ya, hati-hati mendengarkannya. Yang mana ya yang suaranya Kak Sabrina? Ayo. Nanti kalau adik-adik sudah tulis, jangan lupa minta tolong mama atau papa mempostingnya di grup WA Mama dan Papa Pelkat PA GPB Oret Labora. Selamat mengerjakan adik-adik. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus
cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tadi telah mendengar sebagian daripada firman-Mu, Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjadi seorang pendengar yang baik, Bapa. Biarlah apapun yang kami terima dengan baik, kami yakin dan percaya hasilnya juga akan baik. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit. Berkati mereka, Bapa. Beri mereka kesembuhan. Berkati para dokter maupun medis dan obat-obatan yang mereka minum, Bapa. Sehingga mereka dapat sembuh kembali dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami yang selalu membimbing kami, merawat kami hingga saat ini. Berilah mereka hikmat, bijaksanaan maupun kesehatan, Bapa. Biar apa yang mereka lakukan, mereka dapat hasil yang baik pula, Bapa. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari semakin mencukupi, Bapa. Jaga mereka, Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk GPIB Orek Labora, Bapa, di mana kami telah membeli beberapa bangunan di belakang gedung ITC BSD. Berkati para tim pembangunan, PHFJ maupun majelis jemaat, maupun jemaat-Mu, Bapa. Biarlah mereka yang memutuskan segala sesuatunya itu agar dapat kami beribadah dengan baik. Kami punya sebuah tempat ibadah yang baik. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintahan kami saat ini. Berkati mereka, Bapa. Biarlah apa yang mereka putuskan dan apapun yang mereka perbuat hanya untuk kemakmuran dari bangsa ini, Bapa. Biar semuanya itu mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk kakak Layan dimanapun berada, agar kakak Layan dapat menjadi suatu contoh bagi kami, agar kami dapat mendengar selalu firman-Mu, Bapa. Agar kami dapat belajar banyak dari firman-Mu, Bapa. Kami berdoa juga untuk pengurus PA, Bapa. Berkati mereka, beri hikmat dan kebijaksanaan, agar program-program yang mereka rencanakan itu hanya daripada-Mu saja, Bapa. Dan kami yakin dan percaya semuanya itu untuk anak-anak-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahanku
Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memampukan kami memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna Tuhan bagi pelayanan-Mu, bagi gereja kami GPB Oret Labora, dan biarlah Engkau saja memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah hari Minggu ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memakai gerakan. Semua sudah siap? Kita akan mulai memuji nama Tuhan. Serta Yesus
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan kita pagi hari ini. Mari kita semua bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Engkau mengingatkan kami juga Tuhan untuk kami selalu mau mendengarkan suara-Mu, mau selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga mau menyertai kami sepanjang kehidupan kami Tuhan, dalam kegiatan belajar kami, juga dalam segala aktivitas kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu semua boleh seturut dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.